Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, pada video kali ini admin akan bahas latihan soal persiapan UTBK 2021 TPS kuantitatif dengan materi mencari persamaan kuadrat baru. Nah, dalam soal ini kita akan bahas beberapa masalah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ada 6 soal yang ada di sini ya yang sudah admin sampaikan. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara kita mengerjakan soal mencari persamaan kuadrat baru, sekaligus nanti kita akan bedah bagaimana cara menentukan rumus cepatnya. Nah, kita awali dari nomor 1 yang paling mudah dulu. Nah, diketahui persamaan kuadrat ini ya, x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 sama dengan 0, memiliki akar P dan Q. Nah, persamaan kuadrat itu teman-teman harus tahu pasti memiliki dua akar, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, si akar ini bisa bentuknya akar yang real, bisa akar kembar, tapi bisa juga akar imajiner. Nah, ketiga jenis akar ini nggak pengaruh ketika kita mengerjakan persamaan kuadrat baru. Semuanya kita anggap aja sebagai akar ya. Jadi relatif saat kita mengerjakan soal ini, metode pengerjaannya sama. Yang paling nanti beda adalah metodenya ya. Jadi yang menjadi masalahnya tuh akar-akar persamaan kuadrat yang baru ini bisa bervariasi. Kalau dalam soal ini 2P dan 2Q. Nah, nanti di soal berikutnya akan sangat bervariasi. Nanti kita akan latihan juga ya. Oke, kembali ke soal x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Ini akarnya P dan Q. Nah, tujuan kita mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P dan 2Q. Berarti 2 kali akar sebelumnya. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mencari cara mencari persamaan kuadrat yang baru? Nah, teman-teman harus tahu, ini rumus yang dipakai untuk segala soal, yaitu x kuadrat min jumlah akar-akar, kemudian dikali dengan x, ditambah hasil kali akar-akar, ya, ini sama dengan 0. Nah, ini rumus yang universal, dipakai di semua soal. Nah, yang membedakan tiap soal dengan soal lainnya adalah akar-akarnya ini. Yang di sini 2P dan 2Q. Ya udah kita tulisin aja x kuadrat min jumlahnya berapa nih? 2P dan 2Q dijumlahin akan menjadi 2P plus 2Q. Dikali dengan x ditambah hasil kalinya. 2P dikali 2Q itu akan menjadi 4PQ. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ketika sudah sampai sini, teman-teman harus membaca persamaan kuadrat yang awal. Nah, persamaan kuadrat yang awal ini jumlah akar-akarnya berapa? Ya, P plus Q ini berapa sih? Nah, kita pakai rumus cepat min B per A. Min negatif 3 dibagi A-nya 1 ya ini. Maka P plus Q-nya sama dengan 3. Kemudian hasil kalinya atau PQ ini sama dengan C per A, 5 per 1. Nah, 3 sama 5. Oke, sekarang kita kembali ke sini x kuadrat min. Nah, ini 2P plus 2Q bisa kita sederhanakan menjadi 2P plus Q. X ditambah 4PQ sama dengan 0. Nah, ini udah diketahui nih, P plus Q-nya ini 3. Berarti x kuadrat min 2 kali 3. Kemudian dikali x ditambah 4 kali PQ. PQ-nya 5. 4 kali 5 sama dengan 0. Nah, kita akan dapat x kuadrat min 6x ditambah 20 sama dengan 0. Nah, jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang C. Nah, di sini kawan-kawan, di soal nomor 2 akan kita kasih tahu cara cepatnya. Tapi kita akan merenung dulu ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Nah, akar-akar yang baru adalah 2 kali lipat akar sebelumnya. Teman-teman perhatikan, di sini ternyata dikali 2 ya. Nah, ini ada perkalian 2 nih. Maka yang tadinya minus 3 sekarang menjadi minus 6. Nah, kemudian tadinya yang sebelumnya itu di sini adalah 5. Kemudian di sini menjadi 20. Kenapa menjadi 20? Karena dikalikan 4. 4 itu adalah 2 dikali 2 ini atau 2 kuadrat. Maka dari ini angka 5 menjadi 20. Nah, bagaimana rumus cepatnya? Kita cari di persamaan kuadrat nomor 2 ini. Nah, kawan-kawan perhatikan, 2x kuadrat ditambah 5x min 2 sama dengan 0. Nah, tadi 2 kali lipat, sekarang 3 kali lipat. Nah, berarti angka 5-nya ini kita kalikan 3. Ini akan menjadi 15. Kemudian dikurangi angka 2-nya ini kita kalikan 3 kuadrat ya. Jadi dari sini ke sini ini dikali 3, jangan lupa dikuadratin.
3 kuadrat itu 9. 9 dikali 2, ini 18 sama dengan 0. Nah, yang ini tetap nggak berubah. 2x kuadrat plus 15x min 18 sama dengan 0. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C lagi. Nah, seperti itu kawan cara cepatnya ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Ada tipe yang bisa dicari juga dengan cepat. Soal nomor 3, diketahui persamaan kuadrat, kita tulis dulu 2x kuadrat min 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya adalah M dan N. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya seper M dan seper N. Nah, tadi M sama N, sekarang seper M dan seper N. Berarti apa kesimpulannya? Persamaan kuadrat yang baru ini adalah kebalikan ya dari akar-akar persamaan kuadrat sebelumnya. Nah, kita kembali ke rumusnya tadi. Untuk membentuk persamaan kuadrat yang baru, kita pakai x kuadrat min apa nih? Jumlah akar-akar kemudian dikali x ditambah hasil kali sama dengan 0. Nah, ini seper M lalu seper N. Kita jumlahkan akan menjadi ini seper M, ini seper N, ya kan? Dikali x ditambah hasil kalinya. Seper M dikali seper N itu adalah seper Mn sama dengan 0. Nah, kita harus mengambil data dari persamaan kuadrat yang awal. Nah, akar sebelumnya kan M dan N. Berarti M plus N-nya berapa? M plus N ini adalah min B per A. Min negatif 3 dibagi A. A-nya 2, berarti 3 per 2. Lalu M kali N atau hasil kalinya berapa? Pakai rumus cepat juga, C per A. 6 dibagi 2, ini sama dengan 3. Nah, kita otak-atik di sini. X kuadrat min, nah, seper M ditambah seper N, kan kita nggak tahu masing-masing M dan N-nya berapa, iya kan? Nah, kita ituin aja, kita kalikan, kita samakan penyebutnya Mn, kemudian ini pembilangnya adalah N plus M, atau M plus N sama juga ya. Nah, ini dikali X ditambah seper Mn sama dengan 0. Nah, kalau sudah gini, udah enak. N plus M-nya berapa? 3 per 2, kita masukin di sini, 3 per 2. Kemudian Mn-nya adalah 3 di sini, ya. Nah, X ditambah seper Mn. Mn-nya 3, ini 3 sama dengan 0. Nah, di sini ini kalau kita rapikan akan menjadi X kuadrat min, nah ini kalau 3 per 2 dibagi 3 itu adalah seper berapa nih? Seper 2, X ditambah seper 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus membuat supaya tidak ada pecahan lagi. Caranya gimana? Kita kalikan semuanya dengan 2 kali 3, yaitu kali 6. Kita akan punya di sini berapa tuh? 6x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jawabannya mana tuh? Jawabannya yang E. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Tadi di persamaan kuadrat yang lama atau yang sebelumnya itu 2 min 3 sama 6 koefisiennya. Nah, kalau di sini 6 min 3 sama 2. Apa yang unik? Ternyata yang unik adalah teman-teman perhatikan koefisiennya sekarang saling berkebalikan. Tadinya 2 min 3 6, sekarang 6 min 3 2. Nah, ditukar tuh antara posisi yang ini sama yang ini, ya, saling berkebalikan sesuai dengan ininya tadi, akar yang baru. Nah, ini ada teman-teman bisa gunakan untuk sebagai rumus cepat. Kita buktikan di soal nomor 4 sekarang ya. Nah, soal nomor 4 ini kita tidak tahu ini akar-akarnya M dan N ya. Nah, kita punya 3x kuadrat ditambah 2x min 1 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah kebalikan akar sebelumnya. Nah, dengan rumus cepat yang kita temukan pada soal sebelumnya, kita bisa temukan jawaban dari soal ini dengan cepat. Nah, kita balik aja posisi yang ini sama yang ini, ya. Tadinya 3, sekarang diganti menjadi min 1. Ini min x kuadrat ditambah, ininya pasti tetap ya, 2x, kemudian angka 3-nya kita pindah ke sini, ya, menjadi plus 3 sama dengan 0. Nah, ada jawabannya nggak tuh? Loh, ternyata nggak ada. Coba deh kita kalikan semuanya dengan minus 1. Kita akan dapat sekarang minusnya hilang, kemudian ini menjadi minus, ini juga menjadi minus, ya. Nah, jawabannya yang mana tuh? Jawabannya yang E. Nah, rumus cepat ini ternyata sangat bermanfaat. Ya, teman-teman bisa pergunakan untuk soal yang lain, ya, yang serupa, asalkan akar-akarnya adalah kebalikan akar sebelumnya. Oke, begitu kawan. Jadi admin terangkan kenapa dalam soal ini kita menggunakan rumus-rumus cepat atau teknik pengerjaan seperti itu tadi. Nah, kawan-kawan,
perhatikan, kalau di beberapa soal persamaan kuadrat tidak selalu kita bisa mencari akarnya dengan mudah. Ada yang akarnya ternyata menggunakan rumus ABC baru bisa ketemu. Dan ada juga yang akar-akarnya itu imajiner, jadi kita tidak bisa selesaikan atau operasikan dengan aljabar. Nah, dengan konsep seperti ini ya, tadi dengan menggunakan rumus X kuadrat min jumlah akar-akar dikali X ditambah hasil kali sama dengan 0. Nah, dengan konsep ini kita bisa menemukan persamaan kuadrat yang baru tanpa harus mencari akar-akarnya dalam bentuk angka. Dalam bentuk variabel pun bisa. Nah, konsepnya itu yang penting kita harus mencari dari persamaan kuadrat yang lama, kita harus mencari penjumlahannya, misalnya P plus Q ya, atau hasil kalinya juga ya, P dikali Q, atau kadang-kadang bisa yang keluar itu selisihnya P min Q. Nah, ini kita cari menggunakan rumus cepat. Kalau P plus Q ini, kita ingat rumus cepat dalam persamaan kuadrat itu min B per A. Kalau hasil kalinya itu adalah C per A. Kemudian kalau selisih berapa tuh? Nah, kawan-kawan jawab ya di kolom komentar ya, harus tahu tuh berapa rumus selisih. Gimana rumus selisih akar-akar persamaan kuadrat? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu ya. X kuadrat min 3X ditambah 5 sama dengan 0. Akarnya sekarang adalah alfa dan beta. Nah, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa plus 2 dan beta plus 2 sama ini berapa kira-kira? Nah, kawan-kawan lihat persamaan kuadrat yang ini akan sangat susah kalau kita faktorkan ya, faktornya imajiner, jadi mau nggak mau kita pakai teknik yang universal tadi yang sudah kita bahas, X kuadrat min jumlah akar-akar dikali X ditambah hasil kali JAHK ya, ini sama dengan 0. Nah, kita cari dulu nih dari persamaan ini, persamaan kuadrat yang lama, A plus betanya berapa? A plus beta itu min B per A, min negatif 3 per 1 yaitu 3. Kemudian alfa kali betanya atau hasil kalinya adalah 5 per 1 atau 5. Nah, kita masukin aja ke sini X kuadrat min jumlah akar-akarnya. Akar yang baru ya, alfa plus 2 ditambah beta plus 2. Kemudian ini dikali X ditambah hasil kalinya, alfa plus 2 dikali beta plus 2. Waduh, gimana nih? Oke, nggak apa-apa, kita kerjain ya. Nah, kita akan dapat di sini alfa plus 2 plus beta plus 2. Kalau dipersingkat akan menjadi alfa plus beta plus 4 dikali X ditambah. Nah, bagian ini kalau kita jabarkan akan menjadi alfa beta ditambah berapa nih? Alfa kali 2 ditambah 2 kali beta ya, berarti 2 alfa ditambah 2 beta ditambah ini 2 kali 2 4 sama dengan 0. Nah, 2 alfa plus 2 beta ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Nah, kita kelompokin angka 2-nya. Maka kita punya 2 dikali alfa plus beta. Nah, tinggal masukin aja yang ini ke sebelah kanan. Kita akan punya X kuadrat min A plus B-nya 3 ditambah 4 dikali X ditambah, nah ini AB-nya alfa betanya adalah 5 ditambah 2 dikali alfa plus beta, yaitu 2 kali 3 ya kan, ditambah 4 sama dengan 0. Nah, hasilnya X kuadrat min 7X ditambah berapa nih? 5 tambah 2 kali 3 6 ditambah 4. Nah, kira-kira hasil akhirnya berapa nih? X kuadrat min 7X plus 15 sama dengan 0. Jawabannya yang A. Nah, begitu kawan ya cara menyelesaikan soal ini. Ini adalah tuntunan kalau misalkan teman-teman tidak menemukan cara cepatnya. Dan kebetulan di soal ini belum ada cara cepatnya. Kalau ada yang menemukan silahkan komen di komentar ya. Nah, variasi selanjutnya kita punya persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya awalnya adalah P dan Q. Tapi akar yang baru ternyata P per Q dan Q per P. Nah, kita akan langsung masuk ke rumus universal. X kuadrat min jumlah akar-akar dikali X ditambah hasil kali sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kan akarnya P dan Q ya. Nah, berarti P plus Q-nya berapa? Nah, ini adalah min B per A. Min negatif 2 per 1 yaitu 2. Lalu P Q-nya adalah 3 per 1 yaitu 3. Nah, kita masukin aja ke sini X kuadrat min jumlah ini sama ini berapa? P per Q ditambah Q per P. Nah, kemudian dikali X ditambah hasil kalinya P per Q dikali Q per P sama dengan 0.
Kawan-kawan perhatikan yang ini. P per Q dikali Q per P. Suatu bilangan dikali kebalikannya. Sudah pasti hasilnya ini coret-coret. Coret-coret ini hasilnya pasti 1. Nah, kita tinggal urus yang ini. X kuadrat min berapa nih? Kalau kita samakan penyebutnya akan menjadi ini PQ, kemudian ini P kuadrat plus Q kuadrat. Ya, ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita belum tahu berapa nilai P dan Q, sedangkan di sini ada P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, supaya kita bisa ketemu, ininya kita ganti menjadi apa tuh? Menjadi seperti yang biru ini. Nah, teman-teman harus ingat prinsip aljabar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukin aja X kuadrat min P plus Q-nya 2. 2 kuadrat itu 4 ya. Kemudian dikurangi dengan 2 PQ. PQ-nya 3, berarti 2 kali 3 itu 6. Dibagi PQ, PQ-nya 3. X plus 1 sama dengan 0. Kita akan punya X kuadrat. Ini hasilnya negatif 2 di sini. Negatif ketemu negatif itu plus. Berarti 2 per 3. Ya, X ditambah 1 sama dengan 0. Supaya tidak pecahan, kita kalikan semuanya dengan 3. Ini akan menjadi 3X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Yang D. Nah, itulah jawabannya. Nah, itu 6 pembahasan soal dari admin. Silahkan teman-teman coba soal nomor 7. Teman-teman diskusikan di kolom komentar. Admin ucapkan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.